Ingat baik-baik ya, ini hanya sekedar tafakur. Di dalam surat Ali Imran 134, ciri orang takwa. Ini boleh sependapat atau tidak, tapi ini direnungkan saja. Di sana ahli takwa, orang yang bakal ditolong Allah, yang kedudukannya tinggi di dalam ayat tersebut, ternyata urutannya begini: alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi yang pertama dalam ayat tersebut, ciri ahli takwa itu orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit, dalam segala keadaan. Baru sesudah itu wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Baru sesudah itu wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Lalu wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ternyata kalau kita lihat rangkaian ini, jadi kenapa orang mudah marah? Salah satu penyebabnya adalah pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Jadi kalau orang pelit itu kecenderungannya lebih mudah marah, susah memaafkan orang, dan pelit juga berbuat baik. Jadi saya pikir, oh saya mengerti kenapa kedermawanan itu mengubah banyak hal. Kenapa ada rajin pengajian judes, rajin tahajud, gampang marah? Kenapa? Sepertinya ibadahnya bagus, rajin ke pengajian, tapi tetap perangainya itu galak, kasar, pembenci, pendendam, bergibah. Ternyata awalnya pelit, langsung nunduk. Atau dari mana? Enggak tahu. Jadi tahu gara-gara ibu nunduk. Ini serius, karena orang yang dermawan itu benar-benar disukai Allah, sehingga Allah secara hakikat melembutkan hatinya. Orang yang dermawan itu lebih mudah menahan amarah. Sesudah kita bisa nahan marah, lebih mudah kita memaafkan. Dan seorang pemaaf itu mudah sekali berbuat kebaikan. Dan berbuat baik, memaafkan, menahan marah sulit dilakukan bagi orang yang pelit. Sebentar lagi kita akan tahu siapa pemarah ketika kotak infak lewat ya. Ini serius Bu. Mungkin wanita ada kemungkinan, saya tidak tahu ya, tidak ada surveinya, ada kemungkinan lebih pelit dari lelaki. Bagaimana Bu? Ya udah, kita nggak usah berdebat ya, Ibu dermawan, sudah selesai ya. Jadi maaf saja ya, orang sulit memiliki hati yang lembut kalau dia pelit. Itu aja rumusnya. Cobalah dengan senang berinfak, berikan, dan memberikan itu bukan yang kita miliki. Kalau mau tingkat amal yang bagus itu bukan memberikan yang kita miliki, tapi yang jawab. Yang kita cintai. Pasti milik kita juga, ya nggak? Bukan kita miliki, jadi milik siapa yang saya sedekahkan? Milikmu, tapi yang engkau cintai. Jadi kalau kita ngasih receh, itu memang milik kita, tapi lihat recehnya juga. Coba saya ngetes dulu ya. Ibu punya uang 5 ribuan, 2 lembar. Yang satu masih bagus sekali, seger. Yang satu lepet, kumel.
Jujur, jangan langsung solehah, yang asli dulu. Yang mana yang disedekahkan? Jawab. Lepet. Padahal sama 5.000. Nah inilah yang membuat ibu gede ambek. Asli ini. Apalagi Pak, coba direnungkan kalau ngasih uang ke istri minimal 3 amplop. Ini kalau ingin istrinya memiliki sifat lemah lembut. Udah Bu, saya tidak mau mengganggu yang ngobrol. Amplop pertama ini untuk belanja keluarga. Silakan, ini untuk belanja makan, listrik dan sebagainya. Kasih lagi amplop kedua, tidak harus sama isinya. Ini apalagi Pak, ini untuk ibu. Keperluan ibu pribadi, terserah. Bisi mau beli kerudung apa, bebas. Ada lagi amplop yang ketiga. Bu, tolong habiskan uang di sini. Ini khusus untuk sedekah. Berani gitu men? Pak Emen, ini serius nih. Untuk belanja rumah tangga itu udah mesti kewajiban kita. Untuk keperluan pribadi beliau supaya nggak ngambil dari beras ya. Nanti ibu beli lipstik dari beras, anak disuruh ngemut lipstik. Tidak boleh seudon. Biar leluasa. Ini nilai sebaik-baik sedekah buat keluarga. Dan yang ketiga, ini untuk sedekah. Bapak lihat Pak, nanti sebelum tidur, besok pagi apa yang diceritakan? Tentang belanja? Enggak. Tentang beli kerudung? Tidak. Yang bakal diceritakan adalah tentang bahagianya melihat orang bahagia dari sedekah. Bu, beri makan itu. Tetangga siapa? Nih, belikan sesuatu. Jamu itu. Nanti ceritanya itu adalah cerita yang ketiga ini, amplop ketiga. Tadi itu ketika gak bagikan makanan, ketika padahal ayamnya sudah habis, Pak maaf, ayamnya sudah habis. Bu, saya emang nggak ada ayam juga nggak apa-apa, ada sayur, ada nasi buat saya, itu sudah luar biasa. Keluar itu air mata istri. Dan cerita itu akan melembutkan hati. Mau istrinya layinin tidak? Perbesar amplop untuk sedekahnya. Nggak usah ragu, nggak usah hitung-hitungan, jebet-jebet aja. Mau ngapain dikumpul-kumpul uang? Kasih aja, pasti balik lagi kok. Nggak ada cerita Pak, nggak ada cerita orang sedekah jadi berkurang harta, nggak ada. Baik janji dari Allah, sabda Rasulullah, maupun kajian ilmiah, tidak ada cerita orang sedekah jadi miskin. Tidak bisa Pak. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah, kecuali nambah. Ada seorang profesor dari Harvard, saya tidak hafal namanya, tapi 25 tahun meneliti khusus tentang dampak dari charity. Senang, dia bukan Islam dan juga bukan orang beriman, tapi apa yang diperolehnya dari hasil penelitian, yakin sekali dengan penelitian bahwa orang yang rajin bersedekah, dalam bahasa kita, itu rezekinya nambah betulan. Kajian ilmiah nih Pak. Dia juga heran kenapa bisa nambah, lalu menduga-duga karena orang yang sedekah dia bahagia, lalu bahagia ini membuat etos kerjanya jadi bagus. Ya terserah dialah. Dan ada yang penting lagi Pak, penelitian psikolog tentang orang sedekah,
Ternyata laki-laki yang senang bersedekah itu lebih ganteng daripada yang pelit. Ini lumayan Pak, ada perbaikan wajah ya kan. Bahkan laki-laki yang sudah menikah 25 tahun, ini saya cuma nebeng perkataan beliau saja, itu nampak lebih ganteng, lebih mempesona dalam pandangan istrinya, justru karena sedekahnya. Kita makin tua Pak, berat mempertahankan kegantengan kita, kecuali dengan sedekah. Apa Bu? Ibu kok kelihatan semangat sekali ya. Tapi beneran, mungkin bukan masalah warna kulit, hidung dan sebagainya ya. Pasti makin tua kita makin heot.